Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gandhi dari Sumeneb, Madura, dalam channel Peluit Guru. Bapak Ibu, di video kali ini kita masih dalam topik yang sama, yaitu latihan soal pretest PPG dan pembahasan untuk semua mapel atau jurusan. Namun kali ini atau video ini adalah part kedua atau bagian yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan ditonton lebih dahulu part pertama atau bagian yang ke-1. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak dan Ibu guru untuk menekan tombol subscribe dan silakan bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga belajar bersama melalui video ini. Sekarang kita akan masuk pada soal. Silakan fokus dan pilih jawabannya sebelum saya lakukan pembahasan. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian titik-titik. A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Silakan dipilih Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Penilaian terbuka. Pembahasannya menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai pada penentuan akhir. Itu disebut penilaian terbuka. Soal berikutnya. Daya pembeda pada suatu soal adalah A. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Silakan dipahami soalnya, kemudian dipilih jawaban yang mana kira-kira. Dan jawabannya adalah C. Jadi, daya pembeda pada suatu soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Pembahasannya, daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar atau siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Manfaat daya pembeda butir soal adalah seperti berikut ini. 1. Untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik direvisi atau ditolak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai kemungkinannya seperti berikut ini. Kunci jawaban butir soal itu tidak tepat.
butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar. Kompetensi yang diukur tidak jelas. Pengecoh tidak berfungsi. Materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang hanya menebak. Sebagian besar siswa yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Jadi kembali pada soal yang tadi, daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal yang dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawabannya yang E, objektif. Pembahasannya Bapak Ibu. Prinsip-prinsip penilaian. 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. 3. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Sebenarnya tadi jawabannya sudah kita temui, yaitu objektif. Namun karena ini pembahasan, sekalian kita belajar Bapak Ibu bahwa ada 8 prinsip penilaian. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang keenam, sistematis, artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. 7. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah akuntabel, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Bu Rina adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Rina telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah C. Menyeluruh, karena semua aspek penilaian dilakukan oleh Bu Rina. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Berikutnya,
Pak Bejo adalah seorang guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangun Harjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat nilai 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Beracuan kriteria. Jadi ini masih berkaitan dengan soal-soal yang sebelumnya, yaitu tentang 8 prinsip penilaian. Kira-kira jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Jawabannya adalah objektif. Berarti Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian objektif. Siska diberi nilai 85 karena masih tetangga dengan Pak Bejo. Sedangkan Rudi, siswa yang pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Artinya siswa yang pintar mendapat nilai di bawah dari nilai siswa yang masih dekat rumahnya dengan guru yang bersangkutan. Di sini dijelaskan, objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi di sini Pak Bejo sudah dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena Siska adalah tetangganya, maka diberi nilai yang lebih tinggi. Adil artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Berarti jawabannya yang B. Pak Bejo ini tidak melakukan penilaian secara objektif. Soal berikutnya. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor yang ganjil atau mengerjakan nomor soal yang ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Silakan dipilih. Jawabannya adalah A. Adil. Mengapa pada soal Pak Rendra dinyatakan tidak melakukan prinsip penilaian secara adil? Jadi pembahasannya, adil yang artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Berikutnya, salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnostik analitik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak, B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, C. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar, D. Faktor penyebab kesulitan belajar anak. Tujuan dari tahap diagnosis analitis. Jawabannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. Jadi jawabannya yang B.
pembahasannya adalah tahap analitik diagnostik. Lazimnya digunakan ialah tes diagnosis untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Di sini saya sertakan sumbernya, silakan Bapak Ibu dicek sumber yang saya sertakan. Untuk mengetahui pembahasan yang lebih jelas lagi, silakan masuk pada link yang saya tampilkan pada video ini. Kemudian berikutnya, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. B. Menentukan skala pengukuran. C. Menentukan spesifikasi instrumen. D. Menentukan indikator penilaian sikap ini Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Jadi pembahasannya, langkah-langkah perencanaan penilaian sikap dalam K13 adalah sebagai berikut. Menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada kompetensi inti 1 dan 2. Menentukan indikator yang sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Nah, ini sesuai dengan opsi yang A. Kemudian terakhir, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Jadi jawabannya adalah A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Soal berikutnya, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban yang benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab. B. Identifikasi kasus. C. Identifikasi masalah. D. Memperkirakan tindakan. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Identifikasi masalah. Penjelasannya atau pembahasannya, identifikasi merupakan proses di mana seorang menentukan atau menetapkan identitas dengan cara menggunakan data atau objek sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi data dan objek pada soal adalah lembar jawaban ulangan dari beberapa siswa yang akan dianalisis oleh Pak Ahmad. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu cara untuk memudahkan seseorang mengungkapkan atau menyatakan identifikasi masalah dengan baik adalah dengan mengetahui secara jelas masalah yang dihadapi. Jadi jawabannya pada opsi C, yaitu identifikasi masalah. Soal berikutnya, Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian, A. Moral, B. Sosial, C. Emosi, D. Diri. Jawabannya adalah A. Moral. Pembahasannya, aspek moral karena hal ini berkaitan dengan tingkah laku, dan peserta didik dalam soal di atas menunjukkan tingkah laku yang berdampak pada kesulitan belajarnya. Ya, sesuai dengan soal, Tony ini memiliki kesulitan belajar dari aspek moral
karena belajar sambil berjalan mengganggu teman yang sedang belajar di kelas atau bahkan membuat masalah di kelas. Itu merupakan suatu kesulitan belajar dari aspek moral. Oke Bapak Ibu, kita akhiri dulu video pada part kedua atau bagian kedua. Insya Allah kita akan sambung lagi pada video berikutnya di part ketiga atau bagian yang ketiga. Namun saya ingatkan kembali, mohon kesediaannya Bapak Ibu guru untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini yang akan membahas beberapa soal-soal latihan untuk pretest. Nanti akan kami buatkan juga video yang akan membahas tentang soal angka deret dan tipe-tipe soal lainnya. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.